Sembara, rambut apa itu? Babi. Iya, siluman babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lur. Masih bersama Kajiri TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Di video kali ini masih melanjutkan episode film Mak Lampir lur. Oke, tak usah lama-lama, mari kita lanjut. Di episode sebelumnya, Sembara bersama Basir, Farida, dan juga Minten calon istri Basir tengah dalam perjalanan akan pulang kembali ke kampung halamannya. Ini adalah kepulangan mereka setelah sekian lama mereka pergi dari rumah. Sejak terjadinya pernikahan yang menggegerkan warga, yaitu pernikahan Farida dan Mardian, si manusia harimau. Di tengah perjalanan mereka dicegat 3 pendekar dari golongan hitam suruhan Mak Lampir yang ingin merebut cambuk sakti milik Sembara. 3 pendekar itu langsung menyerang Sembara, namun mereka tak menyadari siapa Sembara. Mereka tak ada apa-apanya melawan Sembara. Sembara pun dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Modar kamu. Kalian tidak berguna. Loh, bukankah itu Sembara, anaknya Mariamah? Setelah sekian lama berjalan, akhirnya Sembara sampai di kampung halamannya. Sembara pun langsung membawa Farida ke rumahnya untuk bertemu ayahnya. Betapa senang hati Raisman melihat anaknya yang lama menghilang telah kembali. Raisman kemudian berterima kasih kepada Sembara dan kemudian merestui hubungan Sembara dengan Farida anaknya. Namun di sini Rosminah masih terlihat membenci Sembara. Rosminah kemudian menghasut warga dan menuduh Sembara sebagai manusia harimau. Terima kasih Sembara. Maafkan aku Sembara. Aku banyak salah terhadapmu. Aku serahkan Farida. Dan aku restui hubungan kalian. Orang itu namanya Sembara. Dia harus diusir. Kita bunuh saja. Daripada membahayakan orang banyak. Jangan ngomong sembarangan. Kita harus tegas dalam menanggulangi bahaya. Ayo pergi. Ayo. Ma? Sementara itu Sembara membawa Farida menemui emaknya. Kemudian disusul Raisman, ayah Farida, untuk mengatakan bahwa dia telah setuju menikahkan Farida dengan Sembara. Sebagai orang tua, lillahi ta'ala, emak merestui kalian. Kulunwun. Monggo. Aku merestui perkawinan anakku dengan anakmu. Malam harinya, para warga yang telah terhasut oleh Rosminah berbondong-bondong akan menangkap Sembara. Namun di tengah jalan Farida dan ayahnya mencegat mereka. Farida kemudian menceritakan siapa sebenarnya yang menjadi manusia harimau dulu. Mau kemana kalian? Kami mau menangkap Sembara. Dia manusia harimau. Fitnah! Manusia harimau itu Mardian, bekas suamiku. Saya melihat langsung Mardian berubah menjadi harimau. Sekarang terserah. Saya sudah menjelaskan apa adanya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pernikahan Sembara dan Farida berlangsung. Namun beberapa saat sebelum acara dimulai, tiba-tiba Rosminah datang kepada Farida dan mengatakan bahwa ayahnya ingin bicara kepada Farida. Farida, Ada apa, Bude? ayo ikut saya. Ayahmu mau ngomong sama kamu. Penting sekali. Rosminah pun kemudian membawa Farida keluar. Namun yang mencurigakan, Rosminah membawa Farida ke pekarangan belakang. Padahal Raisman ayah Farida ada di depan. Dipanggil Bapak. Tapi kok dibawa ke pekarangan belakang? Aneh. Juragan Raisman ada di depan dengan para tetamu. Dan benar saja, setelah dibawa keluar oleh Rosminah, Farida menghilang.
Sampai akhirnya pengantin pria sudah datang, namun Farida belum kembali. Kok lama sekali? Di luar sudah ramai. Mana pengantinnya? Bukannya tadi bersama Bude? Kamu jangan ngaco ya. Betul, Doro. Semuanya melihat Doro keluar membawa Farida. Kalian melihat aku keluar membawa Farida? Kami melihat Doro membawa Farida ke sana. Mana Farida? Farida hilang, Juragan. Diculik. Akhirnya semua menyadari bahwa Farida telah diculik setelah Rosminah mengatakan bahwa dia tidak merasa membawa Farida. Begitu pula dengan Raisman, ayah Farida, tidak merasa memanggil Farida. Aku tidak pernah memanggil Farida. Rosminah palsu. Rusminah palsu. Dari mana dia masuk? Saya melihatnya sudah ada di situ. Melihat itu, Kiai Jabat yang kebetulan sedang mendampingi pernikahan Sembara langsung menyadari bahwa yang membawa Farida adalah Rosminah palsu. Kiai Jabat kemudian menggoreskan kerisnya pada tempat Rosminah palsu tadi lewat. Dan tak lama muncullah seikat rambut. Kiai Jabat kemudian meminta Sembara melihatnya. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah rambut babi. Ya, Farida telah diculik oleh siluman babi. Siluman babi. Jadi yang... Ya. Rosminah palsu itu adalah siluman babi. Sembara, selamatkan Farida. Baik, Guru. Kita harus kemana mencari si penculik? Tanpa pikir panjang, Sembara ditemani Basir langsung pergi mencari Farida. Tak lama ketika di pasar, Sembara mencurigai seorang wanita. Sembara pun langsung mengejar wanita itu. Namun sayang, wanita itu berhasil lolos. Bahkan Basir sempat terluka karena serangan siluman babi itu. Hah? Hilang. Dia belum jauh, masih bersembunyi di sekitar sini. Aduh, Sembara, tolong. Aduh, Sembara, tolong. Sembara kemudian membawa Basir yang terluka ke tempat seorang dukun. Tetapi dukun itu tak bisa mengobati dan menyarankan untuk pergi ke tempat seorang dukun yang lebih sakti bernama Nyi Rambe. Luka ini bukan luka biasa, tapi luka makhluk halus. Racun apa itu, Nyai? Siluman babi. Wah, aduh, Mbak. Aku tak sanggup. Hanya Nyi Rambe satu-satunya orang yang bisa mengobati luka yang diakibatkan oleh siluman babi. Sudah lama saya ingin punya istri bangsa manusia. Sementara itu Mak Lampir di istananya, rupanya siluman babi itu adalah murid Mak Lampir. Dan Mak Lampir berniat akan mengawinkan Farida dengan siluman babi muridnya bernama Pangeran Garai. Sebelum Sembara menemukan Farida, Farida sudah harus menjadi istri kamu. Sementara itu Sembara yang dalam perjalanan ke tempat Nyi Rambe sempat dihadang oleh dedemit penunggu hutan itu. Setelah terjadi pertarungan cukup sengit, akhirnya Sembara berhasil mengusir sosok dedemit itu. Inilah rumahnya. Tak lama Sembara telah sampai membawa Basir ke tempat Nyi Rambe. Setelah mengetahui luka yang diderita Basir, Nyi Rambe kemudian bersemedi untuk memanggil Ratu Siluman Babi. Nyi Rambe ingin menanyakan tentang penyerangan yang dilakukan bangsa Siluman Babi kepada manusia. Ada apa kamu memanggil aku, Nyi Rambe? Kemarin, seorang anak buah Nyai Ratu telah melukai bangsa manusia. Di sini Sembara yang menggunakan ajian Rogo Sukmonya mencoba mencari tahu. Setelah mendengarkan tentang obat yang bisa menyembuhkan Basir, Sembara kemudian mengikuti Ratu Siluman Babi ke istananya. Kamu yang membuat orang itu luka. Berikan obatnya. Lumatkan 7 lembar daun sirih yang bertemu urat. Campur dengan kapur sirih dan gambir. Tempelkan di atas lukanya. Itulah obatnya. Dengar perempuan itu diculik Pangeran Garai waktu sedang kawin. Setelah sampai di istana Siluman Babi, akhirnya Sembara berhasil menemukan Farida. Namun, di sini Sembara tak bisa langsung membebaskan Farida karena dia masih terpisah dengan jasadnya. Sembara kemudian meminta tolong kepada Panglima Kumbang untuk mengembalikannya ke tempat semula.
Panglima Kumbang, datanglah. Ini alam siluman. Kenapa pangeran berada di sini? Farida diculik oleh bangsa siluman. Saya harus pulang dulu untuk mempersiapkan diri. Baiklah, pangeran. Keesokan harinya, setelah mengobati Basir, Sembara langsung pergi ke tempat di mana istana siluman babi yang semalam didatanginya, yaitu di lembah siluman babi. Ini kan lembah siluman babi. Maka kita harus bisa menemukan Farida di sini. Di tengah perjalanan, mereka menemukan gerobak kuda yang kosong ditinggal pemiliknya. Gerobak itu adalah gerobak yang mereka tumpangi saat pergi ke tempat Nyi Rambe. Ini kan gerobak yang kita tumpangi kemarin. Jangan-jangan? Sembara. Setelah cukup lama mencari tempat istana babi berada, akhirnya Sembara berhasil menemukannya. Tanda ada di sini. Berarti istana siluman babi itu ada di sini. Sembara berhasil menemukan sang kusir yang juga ditawan siluman babi. Namun, di sini Sembara tidak menemukan Farida. Karena ternyata hari ini Farida akan dikawinkan. Pak Kusir. Oh, kau Den Sembara. Perempuan yang ada di kerangkeng itu, kemana Pak? Kawin, Den. Kawin? Katanya hari ini hari pernikahannya. Pestanya sudah dimulai. Ya, benar. Tanpa pikir panjang, Sembara langsung mencari di mana Farida berada. Guru besar Malampir, segera masuk. Tunggu di sini sampai aku datang, ya. Jangan lama-lama ya. Farida. Beruntung Sembara bisa menemukan Farida di suatu tempat sesaat sebelum dilangsungkannya acara perkawinan itu. Setelah melumpuhkan para penjaga, Sembara langsung membawa pergi Farida. Tak lama setelah Farida dan Sembara pergi, hilangnya Farida dari kamarnya diketahui para dayang istana, yang langsung melaporkannya kepada Pangeran Garai. Cepat laporkan pada Pangeran Garai. Baik. Celaka Pangeran. Pengantin wanita hilang. Ambil baso, isi air yang penuh. Mendengar itu, Mak Lampir langsung mengambil baso saktinya dan melihat bahwa Farida telah dibebaskan oleh Sembara. Bunuh mereka. Jangan, dia bukan tandinganmu. Kau akan hancur. Harus pakai cara lain. Saya mau terus pulang, Den. Sudah 3 hari saya tidak pulang. Sementara itu, Sembara dan yang lainnya segera keluar dari hutan itu. Di tengah jalan mereka menumpang kereta yang kebetulan lewat. Numpang, Pak. Boleh. Namun, tak lama Sembara merasa curiga karena merasa pedati yang mereka tumpangi sama persis dengan pedati Pak Kusir yang hilang. Coba kau perhatikan pedati ini. Sama tidak dengan pedati Pak Kusir yang hilang. Setelah mengetahui bahwa orang yang memberi tumpangan itu bukanlah manusia, Sembara langsung menghajar orang itu, yang ternyata jelmaan dari Pangeran Garai. Namun sayang, ketika Sembara melawan Pangeran Garai, Farida berhasil dibawa lari oleh orang lain. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana nasib Farida? Dapatkah Sembara mengejar si penculik itu? Nantikan di episode berikutnya, Lur. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.